Para pemirsa kanti-kanti gegalo, konco-konco sanak sodaro yang dirahmati Allah. Serial Manasik Haji membahas daerah Jambi kali iko. Berisi materi tentang perbedaan cara pelaksanaan haji. Jadi biar kita paham gegalo yo. Ada perbedaannya tuh kanti-kanti sebanyak 3 macam dalam melaksanakan ibadah haji. Apa yolah kanti-kanti kita sesama, kita tengok dulu tayanganku. Perbedaan cara melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama tuh ada 3 cara dalam melaksanakan atau ngerjakan ibadah haji ko. Nang pertama haji tamatu, kedua haji ifrad, dan ketiga tuh haji kiran namanya. Adapun rinciannya yo. Supaya jelasnya ada rincian tahapan pelaksanaan 3 cara ibadah haji ko. Apa be itu tuh kanti-kanti haji tamatu iko adalah jemaah haji yang ngerjakan umroh lebih dulu baru sudah tuh ngerjakan haji. Jadi jemaah yang melaksanakan haji ko dengan cara iko kanti-kanti wajib membayar yang namanya dam nusuk dengan nyembelih sekok kambing. Urutan pelaksanaan itu adalah nang pertama jemaah ko melaksanakan umroh lebih dulu ketika pertama kali tiba di kota Mekah yang dimulai dengan niat ihram umroh dari mikat. Yang kedua menuju kita ke Masjidil Haram untuk ngerjakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad itu pula. Yang ketiga kita ngerjakan sa'i sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Selanjutnya bercukur paling kurang 3 helai rambut sesudah selesai mengerjakan sa'i. Kemudian yang kedua kanti-kanti jemaah yang sudah selesai ngerjakan umroh tadi dapat pula melepas pakaian itu, paculilah gagalo pakaian ihram tadi dan melakukan ibadah sunnah sambil kita nunggu pelaksanaan ibadah haji itu. Yang ketiga pada tanggal 8 Zulhijjah lagi jemaah haji melaksanakan atau ngerjakan haji dengan urutan kegiatan itu. Yang pertama niat ihram haji dari hotel. Sudah tuh berangkat menuju Arafah dan kita nginap semalam di tenda Arafah tuh untuk ngerjakan wukuf sampai sore hari tanggal 9 Zulhijjah tuh. Sudah tuh macam mana pula lagi? Kita ngerjakan sholat maghrib berangkat menuju ke Musdalifah untuk ngerjakan mabit pula. Atau kita mabit tadi artinya tuna dengan berdiam diri sebentar. Setelah kita melewati tengah malam berangkat menuju ke Mina dan juga melontar jumroh Aqobah tadi sebanyak 7 lontaran pada tanggal 10 Zulhijjah. Bacukur paling kurang 3 helai rambut. 3 helai itulah pokoknya nyai-nyai datuk-datuk Dan dengan macam tu jemaah dapat memacul pakaian ihram itu. Karena kita sudah ngawekan tahallul awal namanya. Melaksanakan atau ngerjakan mabit atau bermalam di Mina dan melontar jumroh ula, wusta dan Aqobah masing-masing sebanyak 7 kali lontaran. Iko kanti-kanti melontar itu pada tanggal 11, 12 Zulhijjah untuk jemaah nafar awal. Dan tanggal 11, 12 dan 13-nya tuh untuk jemaah nafar sani. Balik pula ke hotel di Mekah tadi dan ngerjakan tawaf ibadah sebanyak 7 kali putaran di Ka'bah. Sudah tuh dilanjutkan pula dengan melakukan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan kita dari Safa dan berakhir itu di Marwah. Dan yang terakhir kanti-kanti sebelum kita ninggali kota Mekah tuh kita harus ngerjakan tawaf wada dulu.
Nah, kalau haji ifrad ko kanti-kanti jemaah haji ko mengerjakan haji terlebih dahulu. Barulah sudah tuh ngawekan umroh. Jemaah yang melaksanakan haji dengan cara ikoko dak ada diwajibkan untuk mayar dam kanti-kanti. Adapun tahapan pelaksanaan haji ifrad, jemaah ko melaksanakan niat ihram haji dari mikat dan kemudian disunahkan untuk menuju ke Masjidil Haram dan mengerjakan tawaf kudum namanya sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan balik pula ke Hajar Aswad kok tadi. Sudah tunang kedua, sudah selesai melaksanakan tawaf kudum kok tadi, jemaah ko melaksanakan sa'i. Namun ikoko kanti-kanti sudah melaksanakan sa'i ko tadi, dak ada pula diakhiri dengan bercukur. Jadi jemaah yang lah sudah ngerjakan sa'i ko tadi, sudah tawaf kudum ko, dak perlu lagi mengerjakan sa'i lagi yaitu. Yang ketiga, jemaah yang sudah selesai ngerjakan tawaf kudum dan sa'i, dak ada diperkenankan macul pakaian ihram itu sampai lah selesai pelaksanaan ibadah haji. Dan yang selanjut eko pada tanggal 8 Zulhijjah lagi, jemaah ko melaksanakan haji itu dengan urutan ataupun kegiatan yang sama dengan haji tamatu. Urutan itu kanti-kanti Nyai Datuk mulai dari berangkat menuju Arafah dan nginap semalam di tenda Arafah itu tadi untuk ngawekan wukuf sampailah sore hari di tanggal 9 Zulhijjah. Sudah kita ke sholat maghrib, kita berangkat pula menuju Musdalifah untuk mengerjakan mabit atau berdiam sejenak, tunak dulu dengan di tempat. Sesudah kita melewati tengah malam, berangkat menuju Mina dan melontar Jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lontaran pada tanggal 10 Zulhijjah. Bercukur paling kurang 3 helai rambut. Pokoknya yang namanya bercukur-cukur tuh kanti-kanti Nyai Datuk 3 helai itulah. Dan dengan demikian jemaah ko lah dapat melepas atau maculi gegalo pakaian ihram ko tadi. Karena kita ko lah sudah ngerjakan tahallul awal. Dan yang selanjutnya melaksanakan mabit atau bermalam di Mina dan melontar jumroh ula, kemudian wusto dan Aqobah, ikoko masing-masingnya 7 kali lontaran. Tanggal 11 dan 12 Zulhijjah untuk jemaah napal awal dan tanggal 11, 12 dan 13 ikoko untuk jemaah napal sani. Balik pula kita ke hotel di Mekah tuh dan ngerjakan tawaf ibadah sebanyak 7 kali putaran di Ka'bah. Ikoko jemaah haji yang sudah selesai ngerjakan haji itu sudah tuh kita ngerjakan umroh dengan ngambil mikat di Tanim atau Ji'rana ataupun mikat lainnya tuh yang sudah ditentui bagi penduduk Mekah. Kemudian jemaah haji ko ngerjakan tawaf wada sebelum kita ko nak ninggali kota Mekah tu tadi. Kalau haji kiran ko jemaah haji ko ngerjakan haji dan umroh itu dalam seko gawean sekaligus. Kalau jemaah yang melaksanakan haji dengan cara ikoko kanti-kanti diwajibkan membayar dam nusuk dengan menyembelih sekok kambing. Haji kiran ko dapat pula dipilih apabila karena sesuatu hal kanti-kanti. Jadi jemaah yang tidak dapat ngerjakan umroh baik sebelum atau sesudah haji lagi ko misalnya dak ikoko sebab masuk tinggal di Mekah ko dikitnyan lagi. Dan kemudian itu kanti-kanti konco-konco sanak saudaranya Datuk gegalo tahapan pelaksanaan haji kiran. Nang pertama jemaah ko ngerjakan niat ihram haji dan umroh itu dari mikat sudah tuh disunahkan untuk menuju ke Masjid Haram dan ngerjakan tawaf kudum sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan balik lagi ke Hajar Aswad ko tadi. Yang kedua sudah selesai ngerjakan tawaf kudum ko tadi, jemaah ko dapat melaksanakan atau ngerjakan sa'i itu
Tapi dak ada diakhiri pula dengan bercukur. Jemaah yang sudah ngerjokan sa'i, sudah tawaf kudum, dak perlu lagi ngerjokan sa'i lagi itu. Nang selanjutnya jemaah yang sudah selesai ngelaksanakan tawaf kudum dan sa'i ko tadi, dak ada diperkenankan nian maculi pakaian ihram itu sampai lah selesai pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah lagi ko, jemaah ko ngerjokan haji dengan urutan kegiatan yang sama dengan haji ifrad tadi ko. Saya ulangi pula, dak nyai-nyai datuk-datuk. Kaningi lanian bersama ko. Berangkat menuju Arafah dan menginap semalam di tenda Arafah ko tadi untuk ngerjokan wukuf sampai lah sore hari, tanggal 9 Zulhijjah. Sudah tuh kita ko ngerjokan sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib berangkat menuju Musdalifah untuk ngerjokan mabit atau tunak dulu dengan. Sudah kita ko melewati tengah malam berangkat menuju Mina dan melontar Jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lontaran pada tanggal 10 Zulhijjah. Bacukur pula kanti-kanti Nyai Datuk Gegaloe paling kurang itu 3 helai rambut. Dengan demikian jemaah ko lah boleh nak macul pakaian ihram ko tadi karena kita lah sudah galo ngerjokan tahallul awal. Dan yang selanjutnya eko mengerjokan mabit atau bong malam di Mina dan melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqobah. Masing-masing itu ada 7 kali lontaran. Tanggal 11, 12, ikoko untuk jemaah nafar awal. Kalau tanggal 11, 12 dan 13 itu tuh untuk jemaah yang nafar sani. Baliklah pula kita ke hotel di Mekah tuh tadi, kanti-kanti nyai-nyai datuk-datuk. Kita ko mengerjokan tawaf ibadah sebanyak 7 kali putaran di Ka'bah. Dan jemaah haji ko melaksanakan tawaf wada sebelum kita ko nak ninggali kota Mekah tuh tadi. Kanti-kanti sanak saudara nyai datuk. Demikianlah pula tayangan serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi kali ko. Mudah-mudahan lagi bermanfaat untuk kita gegalonyo. Dan nantikan pula serial Manasik Haji bahasa daerah Jambi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.